Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aku
jadi sana nama tekne tuasana Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kembali lagi selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita berjumpa pada pagi hari ini sahabat budaya di edisi hari Kamis 31 Agustus 2023. Saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara UMKM, obrolan UMKM ya. Dan seperti biasa kalau acara obrolan budaya nih sahabat budaya, kita bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan memberikan edukasi atau informasi untuk sahabat budaya terkait dengan salah satu topik kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya kita undang partisipasi untuk sahabat budaya juga di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita, yaitu peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Rahmat HMSEMBA. Beliau adalah pimpinan cabang Dompet Duafa, Sulawesi Selatan. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, kabar baik pastinya ya. Alhamdulillah baik. Iya, karena saya lihat ini memang dari tadi itu pandangan dari jauh, luar biasa sekali nih. Semangat untuk mempersiapkan diri ini untuk acara. Semangat pagi pastinya. Luar biasa. Nah, topik kita kali ini yaitu peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Dan kita juga sebentar akan mengundang partisipasi untuk sahabat budaya di 0811 400 9250. Siaran kita juga ini disiarkan langsung melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar. Nah, selain itu ada juga channel YouTube RRI Makassar. Jadi untuk Anda nih yang ingin menonton silakan di YouTube RRI Makassar atau di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Nah, selain itu juga Anda bisa dengarkan di FM 92,5 MHz. Ada juga di aplikasi RRI Playgo. Nah, langsung saja dengan topik kita ini, Pak Rahmat. Yeah. Ini terkait dengan peran lembaga filantropi ini dalam mengentaskan kemiskinan. Kira-kira apa itu lembaga filantropi ini, Pak Rahmat? Oke, jadi lembaga filantropi ini adalah sebenarnya filantropi itu adalah istilah ya, istilah untuk kegiatan atau aktivitas kemanusiaan
Jadi lembaga filantropi ini adalah lembaga-lembaga kemanusiaan yang aktivitasnya memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dengan memberikan bantuan-bantuan, pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas untuk masyarakat agar kehidupannya bisa lebih baik atau lebih sejahtera. Nah, seperti itu singkatnya. Seperti itu. Ya. Jadi ini untuk membantu mensejahterakan warga yang bisa dikatakan itu kurang mampu Ya, betul. atau miskin begitu. Nah, kira-kira kalau yang dikatakan kurang mampu atau kategori miskin, kalau menurut dari Dompet Duafa sendiri ini bagaimana itu kategorinya? Karena biasa kan ada yang mengatakan bahwa dia miskin, tapi ternyata dia mampu untuk membeli motor, bisa membeli baju yang bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau menurut Dompet Duafa sendiri kategori miskin itu seperti apa? Nah, jadi kalau miskin memang ini agak menarik ya cara kita melihat satu individu atau keluarga itu miskin atau tidak. Nah, karena biasanya juga kalau misalnya ada pembagian bantuan, bisa kita saksikan ada fenomena masyarakat tiba-tiba jadi miskin. Orang yang mampu sebelumnya terus kemudian jadi miskin. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya sudah menetapkan ya batas atau garis kemiskinan itu seperti apa. Misalnya dari Bank Dunia, Bank Dunia itu sudah menetapkan bahwa kategori miskin itu ketika seseorang memiliki pendapatan $2 per hari. $2 per hari itu berarti senilai dengan 30.000 per hari. 30.000 per hari, oke. 30.000 per hari, jadi kalau dikali 30 sekitar 900.000. Jadi kalau ada orang yang memiliki pendapatan 900.000 per bulan, itu artinya dia kategori miskin. Oh iya, kalau iya. dia satu orang. Nah, tapi banyak orang juga misalnya dia memiliki pendapatan 1 juta, tapi dia menanggung 3 orang, 1 istri dan 1 anak. Berarti 1 jutanya itu harus dibagi 3. Bagi 3 berarti 300.000. 300.000 per orang. 300.000 ini berarti di bawah angka kemiskinan. Berarti boleh dikatakan keluarga tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau Dompet Duafa bukan di kalau di bawah begitu berarti melarat. Lain lagi artinya kalau melarat. Ya, melarat kalau dikatakan seperti itu. Ketika pendapatannya tidak bisa menghidupi atau mencukupi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga yang ditanggung. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri melihat bahwa kemiskinan ini tidak bisa diukur dengan satu indikator saja. Karena kemiskinan itu banyak jenisnya. Misalnya ada kemiskinan yang tiba-tiba karena bencana alam. Orang dulunya kaya, tiba-tiba likuifaksi misalnya, gempa bumi, hartanya hilang. Nah, dia kan pasti miskin. Jadi miskin, oke. Orang miskin juga karena penyakit bisa jadi baik itu penyakit medis maupun non medis, kemudian bencana non alam, misalnya kemarin COVID, orang awalnya tidak miskin, bisa bekerja dan segala macam. Tapi ketika COVID menghantam, kita tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaan, pendapatan, akhirnya kita jadi miskin. Pendapatan kita 0 misalnya dalam bulan. Nah, itu juga kategori-kategori miskin. Jadi Dompet Duafa melihat bahwa kemiskinan tidak boleh dilihat secara fisik saja, misalnya rumahnya bagus, dia sehat, tapi kita perlu mendalami aspek-aspek kemiskinannya. Kita harus observasi, survei berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, berapa anggota keluarga yang ditanggung misalnya. Karena meskipun ada orang berpenghasilan 10 juta, tapi kalau yang ditanggung juga banyak, dan akhirnya ketika dibagi itu kurang dari 900.000 per bulan, itu masuk kategori miskin juga sebenarnya. Oh, ternyata seperti itu ya. Iya, jadi kita harus betul-betul mendalami dan melihat lebih dekat untuk mengkategorikan seorang itu miskin atau tidak miskin. Iya, jadi ini pendapatan 10 juta. Ini kan terus menanggung banyak orang seperti itu. Tapi banyak ya orang lain juga menanggapi bahwa kalau 10 juta itu lumayan banyak gitu. Walaupun mungkin dia tidak berpikir bahwa orang-orang di sekitarnya itu harus dia biayai seperti itu. Jadi terkadang orang protes bahwa itu bukan kategori miskin. Kira-kira bagaimana untuk meyakinkan ini untuk orang yang beranggapan seperti itu bahwa itu bukan kategori miskin dengan pendapatan 10 juta. Nah, karena misalnya berpendapatan 10 juta kan kita belum tahu di belakangnya itu maksudnya dalam kehidupannya itu dia harus menanggung apa saja. Belum mungkin ada utang piutang yang harus diselesaikan, dengan pokok keluarga yang lainnya. Nah, jadi memang kita harus melihat lebih dekat, tidak boleh menjudge. Nah, tapi juga kita tidak boleh juga
serta-merta menilai bahwa pendapatan 10 juta itu langsung kita judge miskin ya, karena Betul. bisa jadi ketika hal-hal misalnya yang ditanggung itu tidak seperti yang saya sebutkan tadi, ya memang berarti dia kategori tidak miskin. Jadi kita perlu memperhatikan dan melihat lebih dekat. Bukan artian kepo juga ke orang ya, tapi ya kita tidak ada punya kepentingan untuk mengetahui dia miskin atau tidak, ya kita tidak usah melakukan itu sebenarnya. Iya, seperti itu. Namun dari fungsi lembaga filantropi sendiri ini fungsinya sebenarnya untuk apa gitu loh? Untuk secara umumnya. Nah, kalau lembaga filantropi itu kan sebenarnya hadir untuk membantu pemerintah. Nah, kalau dulu itu kalau menurut sejarah ya, di zaman-zaman Islam, peradaban Yunani, memang ini adalah sebuah ajaran agama, filosofi kehidupan bahwa kita harus membantu orang lain, karena negara fungsinya terbatas atau kemampuannya terbatas. Yang tahu tetangga kita menderita, sakit, tidak punya makan itu kan sebenarnya kita kan ya. Jadi orang terdekat yang bisa menolong mereka adalah kita sendiri. Jadi disitulah dimulai gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas filantropi untuk membantu pemerintah. Jadi perannya adalah membantu kerja-kerja pemerintah supaya bisa lebih holistik, lebih menyeluruh orang untuk mendapatkan bantuan. Iya, namun lembaga filantropi sendiri ini sejak kapan muncul? Yang biasa kan yang terdengar adalah Dompet Duafa. Sedangkan Dompet Duafa sendiri ini di bawah naungan lembaga filantropi kan? Jadi itu adalah lembaga filantropi. Nah, namun dari kapan berdirinya lembaga filantropi ini seperti apa ini? Kapan ceritanya bagaimana gitu? Ya, jadi lembaga filantropi ini sebenarnya hanya istilah. Oh, hanya istilah. Oke. Jadi secara kelembagaan itu tidak ada ya. Jadi Dompet Duafa ataupun lembaga zakat yang lain itu adalah lembaga, istilahnya adalah lembaga filantropi. Kemudian banyak juga lembaga yayasan-yayasan pribadi itu juga dikategorikan lembaga filantropi. Misalnya ada lembaganya dari Bill Gates, lembaga dari Obama misalnya, itu adalah lembaga-lembaga filantropi yang mereka dirikan. Karena biasanya memang trennya di negara-negara barat bahwa orang-orang kaya ini mendirikan yayasan sendiri sebagai yayasan filantropi untuk membantu masyarakat yang lain. Nah, jadi ada tren orang-orang kaya itu membuat lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang. Oke. Seberapa penting ini adanya lembaga filantropi sendiri? Nah, ini penting sekali sebenarnya karena banyak permasalahan yang ada di sekeliling kita yang belum mampu diatasi secara sepenuhnya oleh pemerintah. Biasanya kalau pemerintah ada program itu kan dananya terbatas juga. Jadi tidak semua masyarakat biasanya dapat misalnya saja bantuan PKH yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tidak semua keluarga itu bisa menjadi bagian dari program PKH pemerintah untuk mendapatkan bantuan pendidikan untuk anaknya. Jadi kehadiran lembaga filantropi ini sebenarnya adalah membantu pemerintah untuk menjangkau masyarakat miskin supaya mereka juga dapat bantuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Wow, keren. Iya, Pak, kalau begitu Pak Rahmat, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita dengarkan dulu lagu dan kita undang juga partisipasi untuk sahabat budaya di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Silakan dengan topik yaitu peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Oke.
Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, kita masih bersama di program acara obrolan UMKM. Ini terkait dengan peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Rahmat HMSE MBA. Beliau adalah pimpinan cabang dompet Duafa, Sulawesi Selatan. Dan pendengar silakan di 0811 400 9250 yang ingin menanyakan topik kita ya dengan narasumber kita yang luar biasa sekali ini yang akan membahas tentang peran lembaga filantropi. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan selanjutnya ini Pak Rahmat ya terkait dengan topik kita. Nah, kira-kira ini kan sekarang banyak kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan ini terkhusus di Kota Makassar ya, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan ini terutama dengan dari peran dompet Duafa sendiri, seperti apa ini perannya ini? Ya. Nah, jadi kemiskinan itu sebenarnya ada beberapa cara untuk kita respon. Kalau respon yang paling cepat itu biasanya kita respon dengan bantuan-bantuan sembako misalnya yang sifatnya langsung. Nah, ini untuk kategori sebenarnya untuk orang-orang miskin yang sudah tidak berdaya. Artinya biasanya kan kita lihat orang-orang yang miskin dan tidak punya apa-apa misalnya dan tidak sehat. Susah bekerja, nah, ini bisa kita respon dengan bantuan-bantuan langsung seperti sembako dan lain-lain untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, tapi ada juga orang-orang miskin yang masih berdaya, yang masih punya tubuh yang kuat, masih punya keterampilan. Nah, ini yang harus kita bantu dengan bantuan yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang seperti misalnya apa? Kita kasih pelatihan. Pelatihan wirausaha, pelatihan keterampilan, menjahit atau apa yang memang sesuai dengan apa yang dia bisa kuasai dan apa yang bisa dia kembangkan. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan oleh Dompet Duafa untuk merespon masalah-masalah atau isu-isu kemiskinan yang ada di Makassar. Jadi kita ada yang sifatnya langsung bantuan sembako, tapi lebih banyak lagi kita melakukan bantuan-bantuan yang sifatnya jangka panjang tadi, pelatihan-pelatihan. Kita mengajari kelompok ibu-ibu untuk berwirausaha, terutama di sektor UMKM, bagaimana menjalankan warung misalnya, mau melakukan manajemen warung yang baik, literasi keuangan, kemudian ada juga yang kita kasih pinjaman modal berkelompok untuk mereka menjalankan usaha-usaha kecilnya, dan ada juga beasiswa pun merupakan salah satu cara untuk kita
membantu keluarga miskin terlepas dari kemiskinan. Karena dengan anaknya bersekolah, anaknya bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, bisa mendapatkan keterampilan, bisa lulus kuliah nantinya, dan ketika mendapatkan ijazah S1 harapannya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan orang tuanya yang misalnya tidak dengan ijazah S1 seperti itu. Nah itu dalam bentuk misalkan ini ibu-ibu di lorong-lorong wisata ceritanya kan butuh biasa yang namanya bantuan-bantuan yang seperti tadi kita bilang. Kira-kira bentuk bantuan tersebut dikembalikan ke dompet duafa untuk selanjutnya bagaimana, atau mungkin dikasih cuma-cuma begitu saja ini Pak Rahmat? Yang modal ya? Iya yang modal seperti modal itu. Ini harus diberikan untuk satu kelompok, jadi tidak boleh per individu. Nggak boleh per Tidak individu, boleh harus satu per orang kelompok saja, ya. tapi satu kelompok, karena dengan adanya kelompok itu sebenarnya mereka bisa saling menguatkan satu sama lain, bisa menjaga satu sama lain motivasinya. Dan ini memang karena sifatnya pinjaman, jadi harus dikembalikan juga. Tapi keunggulannya dari program Dompet Duafa ini adalah pinjaman modalnya itu tidak harus menggunakan agunan, jadi tidak ada jaminan dan tidak ada juga tambahan, misalnya bunga dan segala macam. Tapi kita menghimbau untuk ibu-ibu ini juga belajar berinfak. Oh, belajar berinfak, oke. Karena infak ini kan kalau dalam agama Islam itu kan sebenarnya tidak mengurangi harta, tapi itu menambah harta, sedekah itu kan ya. Jadi kita ajari ibu-ibu motivasi juga kalau misalnya ada lebihnya dari usahanya itu bisa berinfak, bersedekah 1.000 ke 2.000, tidak ada batasan. Karena infak ini sifatnya tidak wajib, anjuran, sifatnya sunnah. Jadi tidak ada ketentuan misalnya setiap pengembalian cicilan modal usahanya itu harus disertai dengan bunga berapa, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya cicilannya 50.000 per bulan, biasa ibu-ibu itu punya kebiasaan ditambah 2.000 ke 5.000 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, itu belajar bersedekah lah untuk ibu-ibu ya. Iya, ini juga pendengar ini kebanyakan ibu-ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan di 0811 400 9250 atau mungkin penasaran dengan topiknya kita bagaimana dompet duafa ini untuk mengentaskan yang namanya kemiskinan gitu ya Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, kira-kira bentuk program yang pernah dilakukan dompet duafa sendiri ini beberapa pengalamannya itu seperti apa itu bentuk programnya? Nah, salah satunya tadi yang kelompok pinjaman tadi itu untuk ibu-ibu. Kemudian kita juga saat ini melakukan program, ada satu warung yang kami kelola sendiri. Oh, ada juga warungnya juga. Apa nama warungnya tuh? Warungnya Lesehan Maca namanya. Oh, di mana itu? Di depan UIN. Oh, depan UIN di. Nah, itu langsung dijalankan sama kelompok-kelompok binaan kami. Nah, jadi mereka di situ, jadi warung itu juga semacam kampus ya untuk ibu-ibu, karena di situ mereka belajar mengelola warung. Meskipun di manage sama Dompet Duafa, tapi yang menjalankan operasionalnya day to day bisnisnya adalah ibu-ibu ini, supaya mereka paham bagaimana menjalankan bisnis secara utuh. Nah, nanti setelah beberapa tahun mereka bisa keluar dan bisa mendirikan usahanya sendiri, warungnya sendiri, hasil dari proses pembelajaran di warungnya Dompet Duafa ini. Iya, namun untuk program kedepannya sendiri seperti apa? Karena ini kan ada beberapa program yang sudah dilakukan dari Dompet Duafa sendiri. Untuk rencananya program kedepannya biar ini Dompet Duafa ini bisa lebih ditahu lagi kegiatannya seperti apa, kegiatan-kegiatan positif pastinya lah seperti itu ya Pak Rahmat ya. Iya, seperti apa ini? Nah, ini kami lagi menyusun program namanya IKA. Ikatan Alumni? Bukan. Institut Kemandirian. Oh, Institut Kemandirian, itu programnya. Oke. Kemandirian, jadi semacam sekolah vokasi, sekolah teknis vokasi untuk anak-anak muda supaya mereka bisa belajar satu keterampilan. Misalnya keterampilan barber, mencukur, keterampilan. Berarti ada juga pelatihnya memang yang membimbing dia? Iya, ada. Oh, gitu. Keterampilan bengkel, servis-servis elektronik, kemudian memperbaiki AC dan segala macam. Nah, harapannya setelah mereka keluar dari Institut Kemandirian ini, mereka bisa bikin usaha-usahanya berdasarkan keterampilan yang sudah didapatkan. Jadi ini pelatihannya biasanya 1-3 bulan untuk satu kelompok. Nah, sehingga mereka betul-betul bisa belajar secara maksimal dan mereka juga
akan setiap hari belajar di situ. Nah, untuk saat ini memang belum ada, tapi itu rencana ke depannya. Jadi kita juga sebenarnya mencari mitra-mitra ini, perusahaan atau lembaga lain yang mau kolaborasi, karena kita harus menyewa gedung, gedung tempat belajarnya, karena pastinya kalau di Makassar itu banyak sekali orang yang butuh begini. Dan itu nantinya, pasti banyak peminatnya kalau yang kayak begituan. itu nantinya akan gratis. Gratis. Tidak Masya ada Allah. bayaran, jadi semua orang. Tapi bisa bagaimana belajar. syaratnya tuh supaya bisa orang mendaftar begitu secara gratis? Syaratnya apakah dihubungi dulu ke Dompet Duafa atau kayak gimana ini? Iya, nanti kita akan buka pengumuman penerimaan peserta di Institut Kemandirian ini. Tapi yang pasti syaratnya harus orang dengan kategori tidak mampu. Ada mentong persyaratan. Tapi kalau misalkan masih mampu bisa juga. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Harus tidak mampu. Harus tidak mampu, tapi punya motivasi yang kuat untuk belajar dan mengubah hidup. Oh iya. Itu yang paling penting. Harus ada semangat bekerja. Jangan sampai tidak mampu malas Tommy juga bekerja, mau ongkang-ongkang kaki di rumah. Jangan kayak begitu. Tapi tidak ada pendengar tak begitu. Semuanya pada semangat. Siap. Itu nanti insya Allah semoga kita sudah punya partner-partnernya, mitra-mitra di Makassar, jadi kita bisa buka. Dan saya yakin pasti banyak anak-anak muda Makassar ini yang punya semangat belajar, semangat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, nanti bisa berpartisipasi di Institut Kemandirian. Jadi kemitraannya itu dengan pemerintah, stakeholder itu di mana saja itu mitra-mitranya? Apakah dari instansi atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lainnya atau kayak gimana ini? Bingung Kak juga ini Pak Rahmat. Sekarang kan kalau sekarang alhamdulillah Dompet Duafa sudah banyak mitranya juga di Makassar, di Sulawesi Selatan. Kita bermitra dengan pemerintah, pastinya selalu koordinasi untuk setiap program kita jalankan. Misalnya kalau kita ada program pendidikan, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau ada program kesehatan, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan selain pemerintah, kita juga banyak bermitra dengan BUMN atau BUMD di Sulawesi Selatan ini yang punya dana-dana CSR memang yang bisa mereka kerjasamakan dengan kami untuk disalurkan. Jadi kita kelola bersama dana-dana CSR-nya untuk kita buatkan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan secara bersama. Dan pastinya juga kolaborasi dengan media seperti RRI ini kita selalu sama-sama untuk menggaungkan ya bagaimana masyarakat itu bisa saling membantu, selalu saling menolong, selalu bersedekah, bayar zakat, kemudian menolong tetangganya. Nah itu semua adalah kolaborator yang penting di Dompet Duafa. Namun dari perpanjangan tangan dari Dompet Duafa sendiri ini di daerah untuk mengupdate dan membantu masyarakat miskin di pelosok ini seperti apa ini perpanjangan tangannya? Ya, kalau Dompet Duafa itu sekarang sudah punya mungkin sudah 1.000 relawan ya, baik di Makassar dan juga di kabupaten-kabupaten lain. Jadi kita ada relawan di semua kabupaten yang biasanya selalu mengupdate kalau misalnya di sini ada orang yang butuh bantuan ini, di sini ada bencana alam misalnya. Itu semua sudah tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kalau kantor sendiri kita ada kantor unit di Kota Parepare. Kemudian ada mitra-mitra di misalnya Kabupaten Bone, di Pangkep, di Pindrang dan lain-lain. Jadi insya Allah kita selalu hadir di Sulawesi Selatan dimanapun itu. Dimanapun berada, tetap ada yang namanya Dompet Duafa, Masya Allah. Pak Rahmat, ini kan berbagai kegiatan yang dilakukan dari Dompet Duafa atau lembaga filantropi sendiri. Nah kira-kira ada tidak yang menjadi kendala itu dalam pelaksanaan kegiatan atau program-programnya ini dari lembaga filantropi atau Dompet Duafa? Ya, kendala terbesarnya sebenarnya di pendanaan. Pendanaan. Ya, karena ini istilahnya banyak sekali orang yang mau dibantu, tapi dana yang kami punya itu masih terbatas. Terbatas, gini. Jadi makanya kita selalu undang, ajak orang lain kolaborator, misalnya perusahaan mana yang mau kolaborasi. Karena kan kalau misalnya kita sama-sama kumpul dana di satu tempat ini, misalnya Dompet Duafa kita kumpul semua kan jadinya banyak. Daripada kita jalan sendiri-sendiri. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya. Setiap hari pasti ada orang yang butuh bantuan, tapi
ya kalau kita memang mampu kita akan bantu, tapi kalau tidak ya kita carikan bantuan, istilahnya seperti itu. Kalau dompet duafa tidak mampu, dompet duafa tugasnya adalah cari yang mana yang bisa bantu orang ini gitu. Tidak menolak langsung, tapi kita carikan, usahakan untuk ada yang bisa bantu orang yang minta bantuan itu. Dan tentunya ini membutuhkan memang kerjasama, kerja tim juga karena nggak mungkin itu sendiri kita mencari bantuan. Iya, betul sekali. Sebenarnya jadi untuk mencari bantuan seperti itu atau mungkin kayak gimana, ada peran media sosial juga ini. Ya, peran media sosial, kita di sosial media sering di tag juga di Instagram, di Facebook, ada yang sering langsung datang di kantor juga. Banyak juga kasus tuh yang ada orang luar Sulawesi yang kena tipu, biasanya disuruh ke Makassar, dijanjikan pekerjaan, pas sampai di Makassar tidak ada itu orang beda, jadi terlunta-lunta di sini tidak ada tempat tinggal, jadi mereka biasanya datang ke dompet duafa minta bantuan untuk tiket pulang. Nah, tapi di dompet duafa itu kita tidak kasih uang, tapi kita langsung belikan tiketnya, dan kita langsung antar ke pelabuhan atau ke terminal supaya memastikan itu tidak disalahgunakan. Iya toh, betul-betul juga. Itu kan dana publik juga yang kita terima ya, jadi kita harus pastikan dana-dana itu disalurkan sesuai dengan prosedur dan digunakan sebaik-baiknya. Iya, luar biasa sekali memang dompet duafa ini Pak Rahmat. Iya, jadi ini mau katanya ini akun dari media sosial sendiri itu media sosial apa saja yang digunakan dari dompet duafa yang resminya gitu? Iya. Kalau di Facebook dompet duafa Sulawesi Selatan, kalau di Instagram @dedesulsel. Dede Sulsel. Iya, Dede Sulsel. Kenapa harus pakai singkat? Karena kalau terlalu panjang udah cukup kapan? Jadi kalau Dede itu adalah dompet duafa. Huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil. Huruf kecil Dede ya. Sulsel, Dede sambung Sulsel. Dede tanpa spasi, tanpa underscore, tapi Dede Sulsel. Iya. Oke, seperti itu. Jadi itu dari peran media sosial sendiri dan mungkin pengikutnya juga sudah banyak Mikapang, Dik. Iya, sudah sekitar 5.000-an lah. Masya Allah, luar biasa memang. Nah, dari bentuk-bentuk dari ini lembaga filantropi ini yang dipraktikkan apa-apa saja, kan ada biasa itu praktiknya katanya itu lembaga filantropi yang saya dengar-dengar gitu. Bentuk-bentuknya seperti apa? Saya bingung juga ini. Dia bilang orang ada bentuk-bentuknya itu. Maksudnya bentuk apa itu? Oh, ini mungkin ya, kalau lembaga filantropi itu ada bentuknya lembaga individu, misalnya yayasan individu atau yayasan keluarga. Ada bentuknya yayasan lembaga zakat. Nah, dompet duafa itu masuk di lembaga zakat. Lembaga zakat. Jadi dana-dana yang kita himpun itu memang dana-dana dari umat. Dari dana umat, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ada memang lembaga filantropi yang dia sifatnya yayasan sosial. Jadi yang diterima itu donasi-donasi umum saja. Donasi umum. Ya, dia tidak menerima zakat, tidak menerima dana sedekah ataupun wakaf. Ada juga yang khusus dana-dana CSR. Jadi yang membedakan itu bentuk-bentuknya adalah dari dana-dananya yang dikelola. Oke. Baik Pak Rahmat, sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan lagi satu persembahan lagu supaya tambah semangat lagi Pak Rahmat nih. Jangan bosan-bosan. Mako kamu
papalaku ahilingki saripata anjo dosaku memoporang jai mama. Baik, kita masih bersama dalam program acara obrolan UMKM dan masih membahas ini terkait dengan peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, lanjut lagi dengan pembahasan kita ini Pak Rahmat ya. Kira-kira ini ada tidak pengaruhnya kalau orang ini terkait dengan zakat pada pertumbuhan ekonomi? Ya. Jadi ada pengaruh dari zakat atau dana-dana yang kita bayarkan ya, seperti zakat, infak, sedekah. Karena zakat itu sebenarnya potensinya di Indonesia itu luar biasa, sekitar 3 triliun. 3 triliun. 300 triliun. Ya. Nah, itu susah ya dibayangkan ada berapa nolnya 300 triliun itu. Susah ya kalau banyak nol, jadi saya tidak bisa menghitung kalau banyak nolnya. Sekitar 300 triliun. Itu artinya ketika semua orang atau umat muslim bayar zakat itu terkumpul 300 triliun. Nah, jadi itu 10% dari APBN Indonesia. Nah, bayangkan kalau misalnya 300 triliun ini terkumpul dan kita gunakan untuk bantu usaha-usaha orang miskin yang ada di Indonesia. Pastinya usaha mereka bisa dapat tambahan modal, bisa lebih maju lagi, dan otomatis ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah karena usaha UMKM ini bisa tumbuh, orang juga bisa lebih banyak belanjanya di UMKM, kualitas UMKM juga semakin baik, produknya semakin berkualitas, usahanya semakin besar, sehingga ini akan menumbuhkan UMKM, sehingga memang pengaruh zakat itu cukup signifikan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah atau di sebuah negara. Dan ini sudah terbukti? Iya, karena program-program misalnya Dompet Duafa sudah banyak yang bergerak di UMKM. Misalnya tadi program Warung, Lesehan Maca itu ya, kita setiap hari itu dana yang bergulir di situ setiap hari misalnya 5-10 juta. Dalam satu bulan itu sudah lebih dari 100 juta omsetnya. Yang mana awalnya itu kan Lesehan Maca ini sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kita modalnya cuma 70 juta menggunakan dana zakat. Nah, sekarang itu asetnya sudah banyak, sudah
ratusan juta. Jadi bisa dilihat peningkatannya cukup signifikan dan sudah mempekerjakan banyak orang juga. Yang akhirnya orang ini punya pendapatan yang pendapatan pasti tiap bulan yang mereka bisa belanjakan. Ya pastinya ini menggerakkan ekonomi masyarakat zakat itu. Oke, dan tentunya dari zakat ini ada memang peran utama ini dari dompet duafa gitu ini Pak Rahmat. Memang keren memang dompet duafa ini Pak Rahmat. Nah ini yang selanjutnya ini Pak Rahmat, bentuk bantuan kepada masyarakat miskin ini apakah berupa materi saja kah atau mungkin tadi sudah disinggung tentang pelatihan gitu ya. Nah selain itu mungkin ada bentuk-bentuk bantuan lainnya mungkin selain pelatihan atau materi atau kayak gimana? Nah, kita memang meminimalisir bantuan langsung ya, bantuan misalnya sembako. Karena kalau bantuan sembako itu tidak ada habisnya. Pasti orang konsumsi terus dan mau terus. Jadi kita selalu bikin program yang memang tidak satu kali habis. Dalam artian itu bisa berlanjut terus. Misalnya pinjaman usaha tadi itu kan satu program yang dia akan dana bergulir ya, jadi akan kembali terus. Nah, setelah dia kembali kita bisa pinjamkan ke kelompok yang lain, kita bisa kembangkan lagi kelompoknya dari satu kelompok jadi 2 kelompok dan lain. Nah selain itu ada misalnya program pendampingan petani-petani di kabupaten-kabupaten, misalnya saat ini yang ada jalan itu di Kabupaten Sinjai. Kita dampingi petani-petani kopi di Sinjai Barat supaya hasil dari kopinya itu bisa lebih berkualitas dan nilai jualnya bisa lebih tinggi. Karena dulu orang di sana petani kopi itu istilahnya petik rampas ya, jadi ketika buah kopinya matang itu tidak dipilih kopi-kopi yang berkualitas. Ya, jadi biar hijau ambil asal-asalan jadi dan setiap prosesnya tidak mengerti ini mau diapa sehingga ketika sampai di pasar kopi ini dibeli dengan harga yang sangat murah. Nah, tapi ketika dompet duafa hadir, kita perkenal kami bagaimana caranya sebenarnya memilih biji kopi yang baik, meremajakan tanaman kopi, memproses kopi yang semestinya seperti apa, sehingga sekarang harga jualnya itu sudah naik 100%. Wow, keren. Per liternya. Jadi petani-petani di sana juga betul-betul merasakan dampak dari adanya dompet duafa dengan dana zakat yang kita gunakan. Jadi ini dompet duafa selain untuk mengumpulkan yang namanya zakat-zakat, menampung namanya zakat-zakat, tapi ternyata juga ada tenaga-tenaga untuk pendampingan gitu, Karena untuk mengentaskan kemiskinan itu memang harus didampingi. Kita tidak boleh melepas keluarga miskin misalnya tinggal dikasih ini 10 juta terus berharap mereka akan jadi lebih baik. Itu tidak, karena 10 juta ini kan habis saja begitu saja, sedangkan hasilnya tidak memuaskan. Nah, kita bisa lihat waktu itu ada berita di Jawa yang ada tanah masyarakat dibeli sama Pertamina atau apa itu yang mereka dapat miliaran. Itu dalam satu bulan mungkin habis dana-dana yang dibelikan mobil, dibelikan perabot rumah tangga. Itu dia. Karena mereka tidak ada pendampingan. Kalau didampingi mereka bisa tahu yang mana sebenarnya yang butuhkan, yang mana yang namanya investasi, yang mana yang bisa disimpan dijadikan uang lagi ke depannya. Itu dia. Memang orang miskin itu harus didampingi supaya bisa lebih baik. Jadi kalau misalkan tidak mau rugi untuk sahabat budaya, jangan lupa untuk bergabung di dompet duafa. Bagaimana ini caranya ini supaya kita bisa bergabung untuk ikut di dompet duafa? Bisa mungkin dibagi nomor kontaknya mungkin ini Pak Rahmat? Iya, jadi kalau dompet duafa itu kan menerima dana dari siapapun ya, bukan hanya dana. Kalau misalnya ada pendengar Pro 4 di sini yang punya keahlian, misalnya saya jago perikanan, nah kita bisa juga undang jadi pelatih perikanan ke petambak misalnya, atau orang-orang yang mau punya keahlian budidaya ikan di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi bukan hanya dana. Nah, tapi memang kita selalu berharap ada donatur-donatur yang membagikan rezekinya ke dompet duafa supaya bisa kita kelola. Nah, bisa datang langsung ke kantornya dompet duafa di Jalan Petarani di sampingnya gedung PWI. Oh, bagus samping di gedung PWI deh. Berarti gampang dicari. Terus juga pelangnya di situ nanti. Kemudian bisa transfer langsung dananya. Untuk nomor rekeningnya bisa dicek di sosial media dompet duafa. Jadi ada beragam rekening, bisa
ada BPD, ada bank swasta, bank BUMN, kemudian bisa juga sekarang pakai KRIS, bisa transfer pakai OVO, GoPay, dan e-wallet yang lainnya, sehingga semakin mudah sekarang. Sekarang zamannya serba canggih, jadi dipermudahkan, tidak bisa dipersulit. Oke, sebagai closing statementnya kita ini Pak Rahmat, apa yang ingin kita sampaikan ini terkait dengan dompet duafa? Ya, jadi yang saya mau sampaikan bahwa kemiskinan itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita bisa saling membantu masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan kalau kita punya kelebihan harta, ya mari kita sama-sama sisihkan untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, dan dompet duafa menjadi salah satu lembaga filantropi yang juga punya kapasitas untuk mengelola dana-dana ini, dan juga membantu melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan dompet duafa di Sulawesi Selatan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Baik, kalau begitu Pak Rahmat, kita sudah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini program acara kita obrolan UMKM terkait dengan topik kita, yaitu peran lembaga filantropi dalam mengentaskan kemiskinan. Dan kita berharap semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang lagi dengarkan acaranya obrolan budaya pada siang hari ini. Pak Rahmat, terima kasih karena sudah ikut. Sukses selalu dalam menjalankan aktivitas, sukses dalam berkarir lah gitu ya Pak Rahmat ya. Oke, dan lain waktu kita ketemu lagi ya. Pamit juga di acara obrolan budaya yang bertugas saya Dewi Satredin, dan narasumber kita ada Pak Rahmat HMS EMBA selaku pimpinan cabang dompet duafa Sulawesi Selatan. Ada juga rekan operator saya Daruli. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.